Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Pertama, terima kasih kami aturkan atas kehadiran teman-teman. Beberapa saya familiar, malah sebagian besar saya familiar. Teman-teman lama ngumpul di sini. Ini tempat kami yang masih mungil. Karena ketersediaan tempat, ya akhirnya dibatasi hanya 30-40 orang. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak ikut. Sebelum saya menyampaikan paparan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, memang ide acara ngaji pajak ini orisinal kita buat, kami lahirkan sebagai sebuah program yang ingin memulai kajian pajak dari sisi lain gitu. Kalau kita biasanya belajar pajak dari sisi administrasi, hukum, akuntansi, ya kita akan mencoba melihat dari sisi lain. Sudah lama dirancang, tetapi baru sekarang kesampaian. Momentumnya pas, saya kira pas bulan puasa. Jadi kita punya banyak waktu, sekaligus kita ingin belajar. Itu yang kami harapkan. Rencananya kajian pajak ini akan berkelanjutan, tapi untuk kali ini selama bulan Ramadan ini kita 4 kali adakan. Ini yang pertama, pembukaan. Lalu minggu depan itu nanti akan ada seri kedua dengan tema pajak dan keadilan menurut John Rawls, itu seorang pemikir sosial dari Amerika, yang akan menyampaikan nanti teman kami Dr. Sunario, itu dosen di Paramadina. Lalu pertemuan ketiga itu nanti topiknya pandangan kaum libertarian terhadap pajak. Jadi kalau John Rawls mewakili kubu liberal, kubu sosial demokratik gitu, nanti ada Robert Nozick yang kami ambil sebagai kubu yang paling ekstrim, yang tidak suka pajak itu seperti apa, supaya kita ada background yang lebih luas. Lalu yang terakhir, pertemuan keempat, teman kami yang baru pulang dari Jerman, yang belajar di Frankfurt University, Dr. Fitzgerald Kennedy Sitorus, itu nanti akan memaparkan bagaimana refleksi filosofis terhadap pajak dari para pemikir idealis Jerman. Nah, itu nanti menarik. Kita bisa bicara soal pengampunan pajak, bicara soal dialektika pajak dari tinjauan filosofis Jerman yang sangat kita kenal, sangat fenomenal ya. Itu kira kurang lebih yang akan kami lakukan sebulan ini. Nah, ke depan tentu ini akan kita potong menjadi bagian-bagian kecil yang bisa mengisi kekosongan dalam tradisi pemikiran pajak di Indonesia. Sebenarnya itu motivasi kami. Maka kalau diskusi hari ini mungkin akan tambah lapar, karena justru kita akan berpikir keras. Justru itu yang kita harapkan. Kami tidak ingin bermain di permukaan soal pajak, teori dan sebagainya. Kita ingin mendalam. Sekaligus secara spesifik kami ingin mengiris atau meninjau dari sudut konseptual filosofisnya. Itu pilihan kami, dan mudah-mudahan ini menjadi oase juga untuk memenuhi keinginan publik supaya bisa memahami pajak dari sisi yang berbeda. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Untuk yang pertama, saya akan sampaikan, ini benar-benar pengantar. Saya ini kan hanya penyambung lidah, penyambung lidahnya wajib pajak, masyarakat, teman-teman NGO atau government dan sebagainya. Saya tidak lebih tidak kurang. Maka ini pertemuan pertama sebagai pengantar, kira-kira samudera pemikiran perpajakan itu seperti apa. Itu yang mungkin akan menjadi background. Ke depan akan mempermudah kita dalam memahami kira-kira gagasan itu pertaliannya kemana, ke politik, ekonomi, filsafat, budaya dan sebagainya. Itu yang ingin kami sampaikan. Maka topik pertama
kita ambil tema sejarah pajak dan peradaban. Itu yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan semua sudah mendapatkan teksnya. Belum? Panitia tolong dibagikan teksnya. Apanya? Makalahnya supaya bisa dibaca. Sambil itu dibagikan, kita akan memulai diskusi kita. Ikhtiar dari topik ini kita akan membangun paradigma filosofis kebijakan pajak. Kita merefleksikan, merenungkan dari situasi yang ada. Karena filsafat itu juga bertolak dari sesuatu yang empirik, dari fakta yang kita hadapi, kita lihat, lalu dikontemplasikan, direfleksikan, diangkat kepada dimensi kontemplatif, kognitif, untuk menghasilkan suatu spekulasi yang akan merangsang orang untuk memikirkan alternatif solusi. Maka saya pernah sampaikan, belajar filsafat itu harus menyiapkan sabuk pengaman. Karena kalau tidak, nanti kita nabrak sana sini bisa bahaya. Ini yang ingin kita coba. Nah, kita sudah tahu apa itu pajak. Mengapa kita bicara pajak? Karena menurut Benjamin Franklin, hanya dua yang pasti dalam hidup ini, yaitu kematian dan pajak. Kita semua akan mati, sama juga kita semua pasti akan bayar pajak. Entah kita membeli barang, entah kita mendapatkan penghasilan, membeli sesuatu, atau mati pun kita bayar pajak. Kenapa? Karena sekarang ini kalau kita dimakamkan tidak bayar retribusi atau pajak, ya nanti bisa digusur. Bahkan pemakaman mewah pun akan dikenakan pajak PBB, barang mewah, oleh pemerintah rencananya. Bedanya kalau mati cuma sekali, kena pajak berkali-kali. Bahkan sudah setengah mati pun kadang-kadang orang harus bayar pajak. Nah, karena pentingnya pajak, maka kita akan merefleksikan itu. Sudah meninggal, di akhirat pun ketemunya petugas pajak. Nah, saking pentingnya pajak. Tapi bersyukur kan, petugas pajak dan wajib pajak sama-sama masuk surga berarti. Nah, ini katanya the meaning of life. Para guru kehidupan tuh nanti akan kehilangan pengikut. Dai, ustadz, pastor, pendeta, motivator itu nanti akan kehilangan pengikut, dan yang laris adalah konsultan pajak. Yang lebih keren lagi kalau nanti para dai, pendeta itu ikut ngambil kursus brevet. Nah, itu seru nanti. Jadi konsultan supaya dapat pengikut juga. Nah, ini kira-kira topik yang kita bicarakan pada hari ini. Saya akan memulai refleksi pada sore hari dari pertanyaan provokatif yang ditulis Charles Tilly. Charles Tilly itu seorang teoretikus demokrasi yang penting. Dia mengatakan begini, bertanya, meskipun sebagian besar dari kita merasakan seperti dirampok pemerintah, ya kan, dengan alasan yang tidak jelas, mengapa kita tetap membayar pajak? Juga para leluhur kita. Ini pertanyaan penting. Kita membayar pajak itu karena kesadaran, atau karena bawah sadar, atau subconsciousness yang memaksa kita membayar pajak. Nah, itu saya kira juga perlu ditanyakan. Pajak, tax, itu akar kata yang dipakai di Timur Tengah dari zaman Mesopotamia, tite. Tite itu semacam persembahan ketika ada upacara keagamaan yang diberikan untuk para imam dan juga untuk para orang miskin. Yang biasanya orang miskin itu ada di sekitar kuil
ada di sekitar rumah ibadah gitu, itu diberikan untuk mereka. Itu titik awalnya. Lalu dari kata tax, yang akar katanya taxation itu sama dengan exaction, memeras. Maka bedanya pajak dan pemerasan itu tipis, hanya undang-undang. Ada mengatakan taxation is legalized exaction, pajak adalah perampokan yang dilegalkan. Itu dalam sejarah akan kita lihat nanti. Pada sore ini saya sengaja mengambil pemikiran Joseph Schumpeter, seorang ekonom, pemikir sosial dari Austria yang lalu tinggal di Amerika, mengajar di Harvard University. Saya belum mendalami sungguh-sungguh dan belum paham seluruh pemikiran Schumpeter, tapi saya kira ada baiknya kita belajar dari Joseph Schumpeter. Ini juga jalan tengah. Saya senang mengambil jalan tengah. Kalau ekonomi terjebak pada dikotomi antara kapitalisme dan sosialisme misalnya, lalu ada jalan tengah seperti yang pernah saya tulis dulu, ada Kalpolanyi misalnya. Dalam pemikiran ekonomi juga saya kira ada. Misalnya Schumpeter ini mengambil inspirasi dari Karl Marx, tetapi sekaligus dia mengkritik Marxisme, juga mengkritik kapitalisme. Saya tidak mengatakan ini teori jalan ketiga, tapi mungkin nanti kita lihat di bagian akhir refleksi apa yang terjadi Schumpeter yang bisa kita pelajari. Dia menulis pada tahun 1908 dalam satu artikel yang berjudul The Crisis of Tax State. Dia menulis demikian: spirit sebuah bangsa, tingkat budaya, struktur sosial, dan pelaksanaan kebijakannya, semuanya tertulis dalam sejarah perpajakannya. Ia yang paham bagaimana mendengar pesan ini akan mampu menemukan guntur peradaban yang lebih nyaring daripada di tempat manapun. Artinya apa? Schumpeter ingin mengatakan, kalau Anda mau tahu sejarah peradaban, pelajarilah sejarah pajaknya. Dengan mengetahui sejarah pajak, Anda akan tahu bagaimana peradaban dan nilainya itu dibangun. Itu yang mau ditawarkan oleh Schumpeter. Dan dia, saya kira cukup berhasil dalam menemukan itu. Ini beberapa buku yang kami ada. Kalau Anda mau mengcopy boleh, Anda mau e-booknya juga boleh, nanti bisa minta ke kami, dan beberapa buku lain. Kami sudah kumpulkan banyak buku Schumpeter. Ini buku menarik juga, sejarah tentang pemberontakan pajak. Ada ribuan pemberontakan pajak yang didokumentasikan oleh David Brooke ini. Luar biasa. Pajak antara kepatuhan dan ketidakpatuhan itu dua sisi dari satu koin yang sama. Lalu ini Charles Adams yang kami banyak merujuk. Ini For Good and Evil. Ada satu lagi yang lebih lama, tahun 1983. Kami juga ada bukunya. Dia menulis The Story of Taxation. Lebih bagus karena colorful. Itu buku yang ditulis 30 tahun lalu. Kami membelinya dari toko loak di Amerika. Ini sekilas soal tentang Joseph Schumpeter.